Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam pengawasan, salam sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita masih sempat diberikan rahmat kesehatan, kesempatan sehingga masih ketemu dalam satu acara yang sangat spektakuler, acara podcast bersama Bawaslu Kabupaten Parigi Motong. Pada kesempatan kali ini bersama saya sudah ada Bapak Ketua Bawaslu Kabupaten Parigi Motong. Selamat pagi Bapak Ketua, apa kabar? Sehat walafiat ya Pak ya? Alhamdulillah. Semoga kesehatan ini Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita, agar supaya kita selalu diberikan kesempatan untuk mengawasi semua tahapan ya Pak Ketua. Karena kita tahu sendiri pada saat ini kita sudah masuk dalam tahapan pengawasan pemilihan umum serentak tahun 2022 ya Pak. Kita santai aja Pak ya. Ya biar lebih enak gitu ya. Oke, pada hari ini kita mengangkat tema podcast kita yaitu rekrutmen pegawai ad hoc di jajaran Bawaslu, yaitu rekrutmen panitia pengawas pemilihan umum kecamatan untuk pemilihan umum tahun 2024 serentak. Oke, ada pepatah tak kenal maka tak sayang, maka tak cinta. Terlebih dahulu saya persilakan kepada Pak Ketua dulu untuk memperkenalkan diri agar supaya masyarakat Kabupaten Parigi Motong lebih kenal lagi. Inilah Ketua Bawaslu Kabupaten Parigi Motong. Silakan. Iya, baik, terima kasih. Saya kira umumnya yang perkenalkan itu adalah fungsinya. Oh gitu ya, aduh. Baiklah, tidak ada masalah. Baik, nama saya Mukhlis Aswad. Hari ini menjabat sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Parigi. Oh iya. Berarti Ketua pertama ya, Ketua Bawaslu pertama di Kabupaten Parigi. Iya, alhamdulillah Ketua Bawaslu pertama. Baru Ketua Panwaslu ke Kabupaten yang paling banyak Pak ya. 2017 juga merupakan Ketua Panwaslu Kabupaten. Dilanjutkan dari 2018 sampai sekarang, insya Allah berlanjut seterusnya Pak Ketua. Amin ya rabbal alamin ya. Insya Allah akan terus lebih baik. Amin, alhamdulillah. Oke, sahabat Bawaslu yang ada di seluruh Kabupaten Parigi Motong khususnya Sulawesi Tengah umumnya. Nah, kita akan tanya-tanya seputar rekrutmen panitia pengawas. Kita tahu Pak, boleh tahu rekrutmen ini tahapannya mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa Pak? Biar masyarakat Kabupaten Parigi Motong bisa semua tahu tanggalnya apa, semua yang harus disiapkan. Baik, terkait dengan range waktu pelaksanaan rekrutmen Panwaslu Kecamatan atau pengawas ad hoc pada kesempatan kali ini untuk pemilu serentak tahun 2024 ini, itu sudah dimulai sejak beberapa waktu yang lalu, yaitu sejak tanggal 10 sampai dengan 21 September itu sudah dimulai tahap sosialisasi. Ya, pengumuman pendaftaran juga insya Allah sudah akan dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 21. Ya, nanti pada tanggal 21 sampai tanggal 27 di sini sudah dimulai pemasukan berkas. Oh gitu ya. Ya, ada poin-poin penting yang memang harus sebenarnya ada beberapa rentetan tahapan yang kita lalui pada tahapan rekrutmen ini. Di antaranya yang penting menurut kami selain tahapan seleksi tadi adalah tahap pemasukan berkas. Ini teman-teman harus pahami karena pada tahap pemasukan berkas mulai tanggal 21 sampai pada tanggal 27 ini menjadi penting kita harus pahami karena di sini juga sangat bersentuhan dengan syarat umur mereka. Kalau itu syarat umur disyaratkan oleh undang-undang bahwa mereka sudah harus berumur genap 25 tahun pada saat pendaftaran. 25 tahun ya, 25 tahun pada saat pendaftaran. Bagaimana kalau kita misalnya 24 bulan, 24 tahun, 11 bulan gimana? Ya, tergantung tanggal lahirnya. Oh, tergantung tanggal lahirnya. Kalau dia lahir di tanggal 27 September, pada saat pendaftaran selesai dia berumur 25 tahun, maka itu akan dimungkinkan. Oh, berarti bukan berdasarkan bulan, ya? Oke. Jadi tolong dicatat ya untuk berarti berdasarkan pada bulan. Mungkin lanjut seperti itu. Nah, selanjutnya ada tahapan penelitian berkas dan lain sebagainya kan kita bahas ini karena ini nanti kita distrategis oleh teman-teman Pokja. Selanjutnya yang perlu kita pahami juga di sini ada tes tertulis dalam waktu 18 jam. Itu dilaksanakan pada tanggal 14 sampai dengan 16 Oktober tahun 2022. Nah, selanjutnya ada pelaksanaan tes wawancara bagi yang lulus tes tulis tadi. Berarti hari ini ada sedikit ada yang berbeda dengan rekrutmen tahun kemarin. Kalau rekrutmen tahun kemarin kita ketahui bersama bahwa yang ikut CAT atau yang ikut tes tulis itu sudah otomatis akan masuk pada tahap wawancara.
Hari ini tidak. Yang masuk dalam tahap wawancara hanya mereka yang jumlahnya 2 kali masa kebutuhan, yaitu untuk kecamatan karena memang yang dipersyaratkan komisionernya 3, maka yang masuk pada tahap wawancara itu hanya 6 orang. Berarti setiap kecamatan 6 orang yang akan masuk tahap wawancara. Iya, setiap kecamatan hanya 6 orang yang masuk pada tahap wawancara. Berarti merujuk pada passing grade ini, Pak? Iya, artinya teman-teman yang ikut pada tahapan CAT atau tahapan tes tulis itu nanti secara otomatis akan jatuh ketika nilainya tidak sampai pada syarat yang diperkirakan. Yes. Nah, ini saya mau tanyakan, tadi ada sedikit ingat bentuk sosialisasi. Jadi dari Bawaslu Kabupaten Parigi Motong ini melakukan sosialisasi dalam bentuk apa semua, Pak? Iya, sosialisasi yang saat ini sudah dilakukan oleh teman-teman di Bawaslu Kabupaten Parigi Motong itu yang pertama kami sudah menyampaikan ke seluruh kecamatan lewat surat izin sosialisasi ke masing-masing penguasa wilayah kecamatan sama dalam hal ini, bahwa nanti teman-teman kami, tim kami, staff kami akan turun melakukan sosialisasi langsung. Tapi di samping sosialisasi langsung ini kami juga sudah menyampaikan sosialisasi lewat media sosial. Ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram. Kemudian ada akun resmi Bawaslu, website Bawaslu Kabupaten Parigi Motong yang sudah kami sampaikan itu lewat itu. Nah, selanjutnya nanti dalam waktu mulai hari ini insya Allah sudah mulai action. Teman-teman kami akan jalan ke seluruh kecamatan di wilayah itu 23 kecamatan Kabupaten Parigi Motong untuk menyampaikan sosialisasi langsung. Jadi mereka akan berkunjung langsung ke tempat-tempat keramaian, tempat-tempat berkumpulnya orang untuk kegiatan sosialisasi dalam bentuk tulisan ataupun lewat pamflet-pamflet yang sudah mereka siapkan ditempel di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau orang. Oke, berarti sosialisasinya akan menyeluruh dari 23 kecamatan. Insya Allah akan. Oke, sahabat Bawaslu, tadi juga kita dengar syarat-syarat dan ketentuan yang dipenuhi oleh seorang calon pendaftar. Nah, apa semua syarat-syaratnya itu, Pak? Kalau boleh di-share ini. Iya, ada persyaratan calon pembawaan. Yang pertama dipersyaratkan adalah warga negara Indonesia. Wow. Kemudian yang kedua, pada saat pendaftaran berusia 25 tahun. Jadi yang saya katakan tadi, di tanggal 27 September itu peserta atau calon pembawaan sudah genap 25 tahun. Dan selanjutnya setiap para Pancasila sebagai dasar negara, tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang diancam pidana 5 tahun. Kemudian mempunyai integritas atau berperilaku yang jujur. Selanjutnya berdomisili di wilayah kerja yang dibuktikan melalui kartu tanda penduduk elektronik. Nah, selanjutnya yang memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, kemudian ketatanegaraan, kepartaian dan pengawasan pemilu. Selanjutnya mengundurkan diri dari anggota partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun. Jadi dia sudah resmi dibuktikan dengan surat resmi pengunduran dirinya itu sudah 5 tahun yang lalu. Ya, tidak hari ini atau tidak beberapa waktu lalu lulus, tidak. Ya. Jadi dipastikan bahwa 5 tahun masa dia menjabat sebagai pengurus partai itu sudah selesai, sudah sampai pada masa sudah sampai pada masa masa idahnya. Masa idah, ya. Itu ya. Seperti orang cerai juga. Iya. Ada masa idah kan. Iya. Kalau orang cerai kan dia waktu tidak salah dengan sekitar. Oh iya. Nanti para ustaz Iya, yang belum tahu kan kebetulan saya bukan belum cerai juga. Iya. Belum cerai kami belum pernah mulai. Aduh. Ya, inilah ya. Lanjut. Selanjutnya tidak pernah menjadi anggota tim kampanye di salah satu pasangan calon. Ya. Itu juga masa kurun waktunya kurang lebih sekitar kurang waktunya juga 5 tahun. Ya. Kemudian mampu secara jasmani dan rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang. Kemudian mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan pemerintahan dan atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah apabila terpilih. Ya. Jadi maksudnya pada saat rekrutmen ini dia tidak mesti harus mundur dulu. Gitu ya. Dia silakan jalan saja ikuti proses, tapi yang penting ada komitmen diri bahwa ketika yang bersangkutan misalnya lulus, dia akan lulus, dia harus bersedia mundur. Itu dibuktikan dengan surat pengunduran diri dan berbahas. Jadi tidak secara sepihak saja misalnya kita membuka surat pengunduran diri berarti sudah tuntas, tidak. Berarti ada syarat administrasi. Iya, nanti ada formulir yang sudah menjelaskan secara rinci bahwa surat pengunduran diri itu berbahas. Jadi ada balasan dari atasan langsungnya. Oke. Ya. Kemudian bersedia untuk bekerja penuh waktu,
berpendidikan paling rendah minimal SMA, SMU atau sederajat, madrasah aliyah, kemudian bersedia tidak menduduki jabatan politik di pemerintahan dan badan usaha seperti tadi. Ya, kalau sudah mundur berarti tidak akan bersedia lagi. Iya. Selanjutnya tidak ada ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu. Ya, artinya di bawah penyelenggara pemilu ini kan ada 3. Iya. Selain kita Bawaslu ada KPU dan juga DKPP. Oh, kita iya. kalau sudah DKPP. Mungkin tingkatan di provinsi ya. Itu. Tadi syarat umumnya, kemudian ada syarat khususnya. Ya, Syarat khususnya lagi. Iya. Ada kelengkapan syarat administrasi yang harus dipenuhi juga. Tadi kan masih syarat umum. Syarat khususnya, yang bersangkutan atau calon panwascam itu menyampaikan surat lamaran. Kemudian yang kedua fotokopi kartu tanda penduduk elektronik KTP. Nah, selanjutnya juga pas foto terbaru ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar dan ini latar belakangnya merah. Saya tidak tahu apa alasannya. Kalau latar belakang diri itu mungkin surat nikah, Pak. Ya, surat nikah juga yang latar belakangnya. Oh iya, oke. Kalau tidak salah saya itu tergantung dari ganjil genapnya ujung tahun. Oh, oke, Bapak lebih tahu karena Iya. Bapak sudah melewati. Iya. Saya belum nih, Pak. Masih mencoba-coba. Oke, lanjut Pak Ketua. Mungkin Selanjutnya, ia dapat menyampaikan fotokopi ijazah tanpa dilegalisir. Artinya begini, ini kan dipersyaratkan ijazah yang dilampirkan sebagai syarat itu harus dilegalisir. Tapi bisa saja dia menyatakan fotokopi ijazah yang tidak dilegalisir, tapi syaratnya dia harus membawa ijazah aslinya untuk ditujukan kepada panitia atau pada tim ya. Selanjutnya daftar riwayat hidup, surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari puskesmas tempat. Ya, surat keterangan sehat rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba ini itu juga akan diminta sebelum pelantikan. Oh, berarti sehat rohani dengan BN ini boleh dimasukkan sebelum pelantikan atau dia harus dipenuhi memang? Ya, jadi pada saat mendaftar biar tidak usah dulu. Oh, tidak usah dulu. Iya. Berarti nanti setelah dinyatakan lulus. Oh, jangan lulus. Jadi setelah dinyatakan lulus, range waktunya ada sekitar 2-3 hari itu untuk mengurus itu. Cuma tinggal nanti kita sepakati kalau ternyata memang di wilayah paling Untung semuanya sudah siap surat keterangan rohaninya, berarti kita mungkin percepat pelantikannya. Tapi kalau ternyata masih ada syarat-syarat lain kita yang belum bisa dipenuhi, kemungkinan kita ambil di tanggal terakhir, yaitu pada tanggal 24. Oh iya. Ya, pada tanggal 28 Oktober. Itu kan pelantikan di tanggal 26 sampai 28 Oktober. Oh, itu range waktunya, Pak. Range waktunya. Cuma memang yang menjadi penting kita harus perhatikan adalah bahwa ini adalah syarat. Jadi ketika syaratnya tidak dipenuhi, maka gugurlah kelayakan untuk menjadi calon terpilih pada. Berarti ada kemungkinan calon terpilih itu tidak dilantik atau ada kemungkinan tidak dilantik ketika dia tidak mampu memenuhi syarat yang jadi itu untuk sahabat Bawaslu yang ingin mendaftarkan diri, salah satu yang menjadi garis bawah di sini yaitu surat keterangan bebas kesehatan rohani dan bebas narkoba. Oke. Nah, tadi berbicara dengan masalah ada keanggotaan partai, tadi ada saya ikuti dari keanggotaan partai. Nah, bagaimana cara Bawaslu Kabupaten Parimoto khususnya untuk mendeteksi apakah calon pendaftar Panwascam ini terlibat dalam partai atau dalam pemenangan, anggota pemenangan atau tim kampanye? Bagaimana cara Bawaslu untuk menyikapi masalah itu? Iya, saya kira terkait dengan peristiwa ini bukan hal baru. Jika dari kemarin kita selalu lakukan itu. Yang pertama, kita akan buka sebagaimana diperkarakan juga, kita akan buka kantor masyarakat. Jadi masyarakat yang kenal dengan calon pendaftar Panwascam itu akan kita minta proaktifnya untuk melihat teman-teman kami yang saat ini sedang berkompetisi di di penyelenggara level kecamatan. Gitu. Selanjutnya kami juga akan menurut ke KPU, Kesbangko untuk meminta siapa-siapa nama-nama yang pernah menjadi tim khusus kemarin, siapa-siapa nama-nama yang pernah menjadi anggota atau pengurus Parko, ketika Kesbangko insya ada, kemudian di KPU juga akan ada. Di samping kami juga tetap proaktif meminta masukan masyarakat supaya lebih progres lagi untuk melihat perkembangan yang ada. Ya, oke Pak Ketua, terima kasih. Jadi begini, berbicara masalah tanggal masyarakat, mungkin ada prosedur untuk seorang masyarakat memberikan tanggapan kepada calon-calon Panwascam yang terpilih. Ada prosedur yang harus para masyarakat khususnya Kabupaten Parimoto untuk
memasukkan, karena kita biasa tahu kan dunia sekarang ini kan banyaknya isu-isu atau apa, mungkin ada syarat administrasi yang harus dipenuhi seorang pemberi tanggapan itu. Iya. Baik, terkait dengan mekanisme atau tata cara orang menyampaikan tanggapannya, itu ada beberapa cara, beberapa teknik. Yang pertama bisa lewat akun resmi kami, itu cuma memang dalam akun resmi atau dalam surat apapun yang masuk ke kami itu diupayakan supaya melengkapi identitas dirinya. Jadi tidak dalam bentuk surat kalah, misalnya seperti yang Pak Ali katakan tadi, bahwa hari ini zamannya fitnah, banyak orang yang kaget dari seseorang sehingga surat kalah bisa dikirim yang dia sampaikan bahwa bersangkutan seperti ini dan seterusnya. Ya, artinya tanggapan yang kami maksudkan ini adalah silakan sampaikan tanggapan cerita. Nanti kan kami akan mengklarifikasi kemudian menindaklanjuti itu. Cuma alangkah baiknya jika tanggapan tersebut itu dilengkapi atau dibarengi dengan bukti-bukti yang ada. Insya Allah kami akan menjaga kerahasiaan pelaku atau kerahasiaan pemberi tanggapan. Jadi tidak akan kami sampaikan, tidak akan kami publish bahwa yang memberikan masukan atau tanggapan masyarakat adalah si A, B, C dan seterusnya. Ya. Seperti itu. Nah, di sini juga untuk mengetahui kan biasa tuh ada ijazah yang atau yang ijazah rekayasa atau ijazah bodong gitu. Bagaimana cara Bawaslu untuk mengetahui bahwa seorang pendaftar ini ijazah aslinya atau tidak? Bagaimana kerja Bawaslu untuk mengetahui dari kelengkapan berkas dari calon pendaftar? Ya, baik, terkait dengan ijazah itu kami normatif saja seperti apa yang dipersyaratkan, seperti tugas yang sudah ada, bahwa yang pertama kita persyaratkan ijazah fotokopi legalisir, fotokopi dan dilegalisir. Kalau ternyata tidak bisa difotokopi, tidak bisa dilegalisir, berarti yang bersangkutan harus bawa ijazah aslinya, berhadapan langsung dengan panitia atau dengan tim pokja. Ya, ini biasa kami lakukan pada saat administrasi orang lain atau ijazah orang atau ijazah calon pendaftar yang meragukan, misalnya ada informasi kiri kanan, ini meragukan kayak ijazah, itu kami akan lakukan penelusuran. Tapi ketika tidak ada informasi apa-apa dan kami lihat bahwa ternyata ijazahnya dilegalisir atau dia sampaikan juga dengan ijazah aslinya, maka itu bagi kami tidak masalah. Dan soal penelusuran itu memang saya kira lain-lain tidak bisa ketika yang bersangkutan itu mengikuti proses pendaftaran menjadi calon legislatif atau mungkin menjadi kepala daerah, itu lain lagi. Kalau di saat ini kami hanya secara normatif kami hanya diminta untuk menjadi saja. Terima kasih. Nah, di sini juga kan Kabupaten Parigimoto ini cukup luas, Pak ya. Nah, bagaimana mungkin ada kendala apa saja yang sebagai pengalaman dari tahun-tahun lalu, Pak ya? Karena kan kita tahu Bawaslu ini sudah 4 tahun mengawal untuk khususnya Bawaslu Kabupaten ya, sudah 4 tahun untuk mengawal semua proses tahapan pemilu, pemilihan umum, pemilihan kepala daerah. Mungkin ada kendala-kendala apa saja yang Bawaslu alami untuk dalam proses rekrutmen pegawai ad hoc? Iya. Alhamdulillah selama ini syarat pertama atau kendala pertama biasa yang sering ada itu biasanya ada 3. Ada dari kendala umur. Ya, ada yang mau sekali tapi umurnya belum cukup. Misalnya teman-teman kita dari kita yang hari ini barusan selesai wisuda misalnya dari satunya, itu kadang-kadang semangatnya bagus, tapi karena belum hidup mulai umur itu 25 tahun sehingga bersangkutan harus belum bisa mengikuti proses ini. Kemudian yang kedua syarat pendidikan. Ada juga daerah-daerah tertentu itu yang memang masyarakatnya mayoritas tidak punya kualifikasi ijazah, kualifikasi pendidikan yang cukup seperti yang dipersyaratkan. Kemudian yang ketiga itu adalah syarat wilayah. Ada di wilayah tertentu yang memang tenaga SDM-nya kurang, sehingga kita dengan sangat terpaksa untuk berpikir membuat kebijakan lain atau meminta kebijakan lain dari atasan untuk bisa melakukan proses itu. Tapi alhamdulillah sejauh ini kalau untuk Panwaslu di wilayah Kabupaten Parigimoto hampir kita tidak mengalami masalah. Dari masalah kita tadi hampir tidak alhamdulillah tidak kita alami di wilayah Kabupaten Parigimoto. Karena sejauh ini animo masyarakat untuk rekrutmen Panwas kecamatan itu alhamdulillah baik-baik saja, tidak terlalu bermasalah gitu ya. Karenanya nanti kita akan mungkin mengalami sedikit kendala pada saat rekrutmen PKD atau BTPS. Kalau saya tingkatan desa sampai tingkatan desa dan tingkatan TPS nanti. Untuk Panwas kami ini semoga saja
Untuk kali ini masih sama seperti yang kemarin-kemarin, kita tidak mengalami kendala terlalu banyak. Alhamdulillah, semoga apa yang harapan dari Pak Ketua bisa dijawab oleh Allah. Nah, mungkin Pak Ketua juga berhubungan dengan gender atau keterpenuhan perempuan ini bagaimana tanggapan Pak Ketua? Iya, saya kira ini karena yang dipersyaratkan, makanya wajib kita harus tindak itu. Makanya hari ini sebenarnya informasi baik untuk teman-teman kita yang jenis kelamin perempuan, ya, karena kalau kemarin mungkin selalu dominan laki-laki, harus laki-laki dan seterusnya. Hari ini atas perintah undang-undang ya harus kita perhatikan itu. Berarti emansipasi Pak Ketua ya? Iya, cuma memang di situ bahasanya masih agak belum terlalu keras. Wajib harus ada perempuan misalnya seperti itu ya. Makanya kami berharap perempuan silakan berkompetisi pada rekrutmen ini. Dan kami berharap besar supaya teman-teman kita perempuan, ya saudara-saudara kita perempuan juga untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini, sehingga betul-betul keterwakilan ini bisa kita temui. Tapi ada syarat lain juga yang harus kita perhatikan. Walaupun perempuan itu pastikan kualitas atau kemampuannya tidak kalah dengan laki-laki. Tapi yang asal-asal perempuan ya. Perempuan jangan asal jadi maksudnya ya. Berarti harus berisi juga ya. Harus. Ya. Nomor 1 tentang pemahaman kepemiluan. Iya. Artinya di sini dipersyaratkan memang pada saat penjaringan atau pada saat rekrutmen memang diupayakan supaya harus ada perempuan di dalam. Tapi ketika proses sudah berlangsung, itu yang dilihat adalah kualitas. Walaupun perempuan harus berkualitas. Artinya misalnya begini, dalam pilihan ketika kualitasnya sama laki-laki dengan perempuan, maka kita akan utamakan perempuan. Tapi kalau kualitasnya jauh, perempuan yang jauh sekali di bawah laki-laki, maka kita juga tidak bisa tidak bisa menjadi orang. Kita utamakan kualitas. Tapi mengedepankan kualitas kayaknya, karena juga kalau adanya perempuan itu biasanya menyejukkan hatinya kita, karena pengawasan pemilu itu bukan hanya hari ini, karena ini kayaknya sepertinya ini kita akan waktu yang cukup panjang ya Pak Ketua, karena dari 2022 sampai mungkin 2025 mungkin ya. Waktu itu belum kita tahu tahapannya sampai bulan berapa nanti terus ke depan. Cuma yang pasti rekrutmen kali ini belum sampai menyeberang ke urusan pilkada. Oh belum ya? Oh masih pemilu. Oke Pak Ketua, mungkin jadi para sahabat Bawaslu yang berada di seluruh Kabupaten Parigi Motong khususnya, jadi seperti apa yang sudah dijabarkan oleh Ketua Bawaslu tadi, ada beberapa, salah satu syaratnya mungkin ijazahnya harus lengkap, KTP-nya harus. Bagaimana kalau mengenai KTP tadi Pak Ketua? Misalnya kalau KTP tidak ada, apakah ini harus KTP atau bisa disuket? Hari ini yang diberikan oleh Juknis itu adalah KTP. KTP ya? Elektronik. KTP elektronik. Jadi ya masyarakat Kabupaten Parigi Motong yang sekarang masih menggunakan suket, ayo buru untuk ke Dukcapil untuk merubah suketnya untuk menjadi KTP agar supaya bisa mendaftarkan diri menjadi pegawai ad hoc atau jajaran Bawaslu Kabupaten Parigi Motong atau Panwascam di daerah masing-masing. Begitu juga untuk tanggapan masyarakat, untuk para masyarakat Kabupaten Parigi Motong semua, apabila ingin memberikan tanggapannya terhadap calon-calon Panwascam, boleh dan sangat dijaga kerahasiaannya oleh Bawaslu Kabupaten Parigi Motong, tapi mengingat syarat administrasinya melampirkan biodata diri atau KTP, begitu Pak Ketua, sebagai menguatkan atau dikuatkan juga dengan bukti-bukti agar supaya berita yang disampaikan itu tidak berbentuk fitnah atau hoax. Jadi untuk Kabupaten Parigi Motong, sahabat Bawaslu silakan memberikan masukan dan insya Allah dijamin kerahasiaannya. Oke, sebagai penutup dari podcast pada pagi hari ini, kembali kami serahkan pada Pak Ketua sebagai untuk closing statementnya. Kepada Pak Ketua disilakan. Iya. Sebelum masuk pada closing statement, perlu kami sampaikan juga terkait dengan formulir-formulir itu. Oh iya. Itu nanti bisa diambil di kantor Bawaslu. Ya. Oh, langsung lewat lewat website Bawaslu ya. Oke. Bisa diakses ya. Oh bisa. Nanti sampaikan dulu. Oh iya. Ya baik, selanjutnya sebagai closing statement pada kesempatan kali ini perlu kami sampaikan, kami mengajak putra-putri terbaik Kabupaten Parigi Motong untuk mari bersama-sama kami proaktif dalam mengawas pelaksanaan pemilihan kepala daerah, pemilihan umum tahun 2024 secara baik dan berintegritas. Demikian. Oke, terima kasih Pak Ketua. Oke, sahabat Bawaslu yang berada di seluruh Kabupaten Parigi Motong khususnya, kembali saya ingatkan untuk mendapatkan brosur atau formulir
silakan datang langsung ke kantor Bawaslu Kabupaten Parigimoto yang beralamat di Jalan Kampali, jalur 2 samping kantor Bupati Kabupaten Parigimoto, tepatnya di belakang kantor perhubungan. Bisa juga mengakses website kami atau di media sosial kami di Bawaslu Kabupaten Parigimoto, dan untuk semuanya bisa terus melihat sosial media agar supaya jangan ketinggalan informasi dari rekrutmen panitia pengawas pemilihan umum kecamatan di 23 kecamatan di Kabupaten Parigimoto. Untuk demikian podcast pada hari ini, saya ucapkan terima kasih Pak Ketua Bawaslu Kabupaten Parigimoto sudah menyempatkan dirinya, karena saya tahu juga Pak Ketua ini pada waktunya alhamdulillah bisa menyempatkan diri pada hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kesilapan pada podcast kali ini. Kesempurnaan dari Tuhan kembalikan pada kami. Akhir kata, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Salam pengawasan, salam sehat.